sudah pernah saya sampaikan terkait pembentukan komunitas praktisi Nike yang sudah mendekati beberapa guru yang cari sebelumnya mendekati Nike dan tanyakan apa permasalahan yang dia hadapi selama mengajar daring atau PTM. Ternyata kita memiliki visi yang sama, permasalahan yang sama. Nah, untuk menjembatani hal tersebut, kebetulan saya kan guru penggerak, saya mendapatkan ilmu lebih lah itu untuk menginformasikan ke guru-guru tidak secara menyeluruh dulu. Maka dari itu saya ingin membentuk komunitas praktisi di sekolah ini, Bapak. Nah, kalau sekolah ini kan sudah ada kalau kemarin kan sudah ada MGP itu yang akan lebih memfokuskan lagi dalam bentuk komunitas praktisi. Terima kasih Pak Gede Lintang. Selamat dulu sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa lulus dengan paling tidak nilai yang memuaskan. Nah, berkaitan dengan tugas dan fungsi guru penggerak, yang kepala sekolah berkeinginan agar Pak Gede untuk bisa mensosialisasikan, terutama berkaitan dengan inovasi pembelajaran yang mutakhir sesuai dengan program guru penggerak, sehingga semua komunitas guru yang ada di SMP 5 itu tersentuh berkaitan dengan program guru penggerak melalui Pak Gede, terutama berkaitan dengan bagaimana manajemen pembelajaran supaya pembelajaran itu walaupun masih dalam situasi daring, pembelajaran itu tetap menyenangkan, tetap menarik, tetap ada tantangan baik bagi guru maupun bagi anak. Tidak bosan lah gitu, Pak. Tidak bosan gitu ya. Tidak bosan, tidak monoton. Jadi ada variasi-variasi berkaitan dengan model-model pembelajaran, metode, termasuk di dalamnya pendekatan yang dengan variasi model, metode dan lain sebagainya. Ini akan bisa meminimalisasi kebosanan daripada anak-anak yang sudah hampir 2 tahun lebih anak-anak belajar dari rumah. Termasuk juga guru akan bisa mengetahui secara jelas tentang kemampuan anak-anak, karena model pendekatan maupun metode itu kan satu tergantung dari kompetensi dasar yang akan diajarkan, yang diturunkan melalui tujuan gitu ya, sehingga nyambung antara kompetensi, antara tujuan dengan model pendekatan termasuk media pembelajaran. Ini yang sangat paling prinsip dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau Bapak sudah menemukan, sudah menganalisis tentang kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh guru selama pembelajaran daring ini suatu hal yang sangat baik untuk nanti Pak Gede akan membuat rencana tindak lanjut melalui komunitas praktisi, terutama lewat MGMP yang ada di sekolah. Nah, sehingga program guru penggerak yang sosialisasinya tidak hanya menyentuh guru mata pelajaran matematika di dalam kajian Pak Gede, tetapi seluruh guru mata pelajaran itu bisa memahami. Pertama sekali lagi berkaitan dengan bagaimana guru bisa mengembangkan inovasi pembelajaran, apa itu model, apa itu media pembelajaran, ya, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak ya. Ini mohon dukungannya gitu. Amat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi, gimana keadaannya Pak De? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Pak De,
ini kan kita belajar daring. Iya. Nah, yang ingin tahu Pak Ade kan mata pelajaran olahraga, Iya. ya kan matematika, Iya. yang pasti jelas memiliki permasalahan juga dalam pelajaran daring ini. Iya. Yang ingin tahu apa sih permasalahan yang Pak Ade hadapi pada saat mengajarkan kejas, apalagi olahraga itu identik dengan praktek Pak Ade. Sekarang Pak Ade mengajarkan daring, apa sih kendalanya atau Iya. masalahnya? Baik, terima kasih ya. Iya. Kalau saya secara pribadi ya, ini bukan dari komunitas saya sendiri, tapi saya pribadi Ya, ini sama Pak Ade. mungkin masalah saya mungkin sama yang dihadapi dengan teman-teman yang lain yang di NGMP PJOK ya. sama. Yang saya hadapi yang biasanya PJOK itu identik dengan praktek, kita sekarang monoton yang namanya apa namanya itu Daring, artinya teori ya, ya. itu mungkin satu kendalanya di sini ya, namanya juga mungkin ya, saya nggak tahu juga, mungkin pelajaran PJOK itu dianggap ya gampang Oh, gampang ya, gampang ya. Jadi istilahnya kalau kita biasanya praktek, sekarang kasih teori aja itu mungkin satu membosankan ya, anak-anak membosankan. Yang kedua, keterlambatan pengumpulan tugas. Itu mungkin pengaruh dari membosankan tadi Iya, ya. betul Ya, itu. karena berbulan-bulan Ya. olahraga gitu aja. Ya, olahraga kita biasa kita ya riang gembira. Sekarang kita dengan pelajaran yang monoton, teori kumpul. Jangankan murid, mungkin dari pihak guru juga. Iya. Gitu Pak D. Apa namanya, setelah saya mendengarkan keresahan Pak D tadi, Ya. di mapel lain mungkin masalahnya juga sama Pak D. Mungkin Saya sama. juga mengalami hal Ya. tersebut. Sekreatif apapun saya, Ya. jika murid merasa bosan, tuh pasti ada hal-hal negatif yang ditimbulkannya. Ya. Ini Pak D, karena Pak D memiliki permasalahan, saya juga memiliki Iya, betul. permasalahan, berarti kita sevisi. Pak D pasti ingin menyelesaikan masalah tersebut, Betul, kan? betul, Nah, betul. kalau kita menyelesaikannya sendiri kan pola pikir kita apa namanya tidak berkembang, Pak D. Betul. Nah, rencana saya Nah, kita di SMP 5 ini karena kita sevisi, dan saya juga sempat berbicara dengan beberapa guru yang lain, dia sepakat saya ajak untuk membentuk komunitas praktisi di SMP 5 ini. Kalau di SMP 5 ini kan sudah ada NGP-nya. Betul. Nah, sekarang saya ingin membentuk komunitas praktisi yang di dalamnya untuk NGP kita lebih rutin lagi bertemu untuk membahas apa namanya permasalahan-permasalahan seperti ini. Mungkin Pak D memiliki permasalahan, saya sebagai salah satu TGP ya, guru penggerak mungkin punya solusinya, saya akan berikan ke Pak D. Atau guru yang lain mengikuti apa namanya pengembangan diri diklat, dia memiliki cara lain, dia yang menyampaikan ke kita, kan jadi banyak masukan. iya, betul. Berarti Pak D setuju kita akan membentuk praktisi? Saya sangat senang sekali Bapak dengan hal tersebut ya. Mari kita sama-sama, kita di pendidikan ya, terutama di guru-guru itu kita harus ada saling kolaborasi ya, Iya. antara guru satu dengan guru yang lain. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara otomatis, kita tidak bisa ya menyelesaikan secara sendiri-sendiri kan. Kita Kita perlu harus ada kolaborasi sharing ya. dengan guru yang lain. Apalagi Jadi, lintas mapel kan lebih banyak yang ya, bisa kita dapat. mendapatkan solusi dari mungkin dari Bapak sebagai CGP. Iya, mudah-mudahan Ya, Pak D. mungkin kita bisa memberikan solusinya ya, terhadap masalah-masalah yang terutama di pembelajaran daring. Oke, berarti Pak D sepakat. Nanti saya akan hubungi teman yang lain, saya akan usulkan kepada kepala sekolah. Ya. Nanti saya minta kepala sekolah membuatkan SK supaya komunitas kita menjadi sah lah di SMP 5 ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semangat. Salam. Pasti yang terjadi itu adalah siswa yang malas, dan siswanya itu yang itu saja. Karena apa? Sekali dia nggak mengerjakan tugas, kan matematika pertemuannya 2 kali kan? Iya. Pasti yang kedua akan Iya. dan yang terjadi itu Itu masalah yang dia kompleks juga ya, itu Iya. sering terjadi ya. Nah, berarti saya juga mengalami masalah yang sama ya. Tapi karena saya ikut guru penggerak kan ada teknik-tekniknya di guru penggerak itu
ada pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nanti untuk menumbuhkan budaya positif siswa, ada namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu dimunculkan dari diri siswa sendiri. Saya sudah menerapkan itu dan Hasilnya gimana, alhamdulillah lah hasilnya dari yang misalnya 20% yang tidak mengumpul tugas menjadi 5%, kan sudah ada penurunan. Yang penting kan ada kontinuitas ya Bu ya. Ya, nanti kan bisa Pak kita saling share lah. Iya. Kita Pak Intan gimana penanganannya itu ternyata berhasil kan? Pak Intan bisa imbaskan. Ya itu dah karena kita mempunyai kegalauan yang sama Bu ya. Saya berencana akan membuat komunitas praktisi di sekolah ini Ya, betul. untuk menjembatani permasalahan-permasalahan dulu terkait tentang yang dihadapi dengan siswa seperti yang Bu masalahkan tadi. Nah kan saya baru perhitungannya dulu, nanti saya akan konsultasi lagi dengan guru yang lain apakah masalahnya sama, apa kita sevisi kan, kalau sudah sevisi kan bagus nanti komunitasnya. Itu Bu ya, makasih Bu ya. Makasih Pak Intan. Oke, makasih Su. Ini Bu, tadi kan yang sudah sampaikan ke Ibu apa permasalahan Ibu selama pelajaran daring PTM, dan Ibu sudah menyampaikan permasalahan Ibu ke Tiang yang juga mengalami masalah yang sama, dan Tiang sudah tanyakan apa sih kedepannya tujuan Ibu pasti untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, saya juga mempunyai visi yang sama dengan Ibu juga punya visi yang sama dengan saya. Nah, untuk kedepannya yang ingin membentuk komunitas praktisi guru di sekolah ini Bu. Tujuannya ya seperti Lima dan Pasar. Tujuannya adalah kita memfasilitasi guru-guru yang memiliki permasalahan yang sama dalam hal pembelajaran atau mengembangkan diri. Misalnya kayak tadi Ibu punya permasalahan anak-anak kok banyak yang tidak mengumpulkan tugas, lambat tugas. Itu kemungkinannya karena pelajaran daring ini kan lama Bu ya. Nah, dia bosan. Nah, bagaimana triknya supaya Ibu mengajar tidak lagi membosankan? Mungkin di komunitas itu kan banyak, nanti saya sudah menghubungi beberapa guru dan dia setuju juga untuk mengadakan komunitas. Mungkin guru itu memiliki masukan, ide, Ibu bisa terapkan, atau Ibu memiliki ide, guru yang lain bisa menerapkan. Itu tujuannya Ibu. Berarti Ibu setuju? Nanti saya akan mengadakan komunitas praktisi. Kalau Ibu setuju dan teman-teman yang lain setuju, nanti akan saya fasilitasi ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan ini. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya, waktunya. Silakan lanjutkan. Terima kasih.